Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Nah abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah abang kakak, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi, menyenangkan, dan abang kakak dapat memahami apa yang Miss sampaikan hari ini. Nah abang kakak, untuk hari ini kita masih di tema 4, globalisasi, dengan subtema globalisasi dan manfaatnya. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi PPKN. Nah, di sini abang kakak diminta untuk membaca buku siswa tema 4 halaman 59 sampai 60. Nah, silahkan abang kakak pauskan dulu videonya dan abang kakak baca bukunya ya. Oke, abang kakak, nah sudah dibaca bukunya. Nah, itu di teks bacaan tersebut ya, tentang ya pengrajin Garut yang bernama Mang Samad ya, karena kegigihannya dan kerja kerasnya sendal buatannya itu mampu menembus dunia ya. Nah abang kakak, masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Nah kita sama-sama ketahui bahwasanya ya profesi dan pekerjaan masyarakat Indonesia itu beragam ya, berbeda-beda. Ada yang menjadi dokter, polisi, tentara, ada yang bekerja sebagai pedagang, tukang beca, ada yang menjadi petani, nelayan. Nah itu semua ya, keberagaman ekonomi tersebut saling melengkapi. Nah untuk itu kita harus saling menghargai adanya keberagaman ekonomi tersebut. Nah seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Nah, setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Nah, di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Nah, abang kakak, ya kita jadi harus terus meningkatkan potensi ya atau bakat yang kita miliki supaya kita bisa terus bersaing secara sehat di era globalisasi. Nah, namun dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi diri yang kita miliki, nah itu harus dibarengi dengan attitude atau sikap yang baik ya abang kakak, karena sikap itu lebih utama ya, sikap yang baik itu lebih utama dalam kehidupan kita. Nah, hadis riwayat Baihaqi yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bekerja dan menekuni pekerjaannya. Nah abang kakak sebagai pelajar, nah apa pekerjaan abang kakak sekalian? Nah pekerjaan abang kakak sekalian adalah belajar. Nah jadi abang kakak harus menekuni pekerjaan abang kakak tersebut, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, belajar dengan giat, belajar dengan tekun ya. Nah dengan demikian maka Allah akan menyukai ya orang-orang yang bekerja dan menekuni pekerjaannya ya. Nah sekarang latihan untuk abang kakak. Nah perhatikan di sini ada 3 tabel. Yang pertama itu potensi yang aku miliki. Nah di sini nanti abang kakak tuliskan ya potensi atau bakat yang abang kakak miliki. Misalnya untuk abang-abangnya memiliki bakat misalnya main bola. Nah di situ boleh dituliskan ya bakatnya main bola.
ya atau menggambar. Nah, kemudian untuk kakak-kakaknya mungkin ada yang bakatnya memasak atau menari. Nah, boleh dituliskan di situ. Kemudian untuk tabel yang kedua, di kolom yang kedua itu potensi yang perlu aku kembangkan. Nah, mungkin ada potensi lain atau bakat yang lain yang akan yang perlu dikembangkan dari diri abang kakak sekalian. Nah, silahkan tuliskan di kolom yang kedua. Kemudian usaha untuk mengembangkan diri. Nah, ketika kita memiliki bakat, ya maka kita harus kembangkan ya bakat yang kita miliki. Nah, misalnya bakatnya tadi main bola, nah maka harus terus ya berlatih ya main bola, atau abang kakak atau abang bisa ini ya, abang-abang bisa mengikuti sekolah bola gitu ya, untuk mengembangkan potensi diri yang abang miliki. Nah, kemudian untuk kakak-kakaknya yang misalnya bakatnya memasak, menari, nah harus terus juga berlatih ya. Nah, bisa ikut misalnya ke sanggar tari. Nah, itu contohnya ya. Jadi abang kakak nanti tuliskan di kolom tersebut. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi bahasa Indonesia. Nah, cermatilah gambar berikut ini dengan teliti. Nah, abang kakak, untuk lebih jelasnya abang kakak bisa lihat di buku temanya di halaman 70. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, itu kondisi pada siang hari ya, di mana matahari nah di sini bersinar dengan terang ya, dengan cerahnya. Nah, kita lihat ya di sebuah rumah. Nah, itu ada 5 ruangan ya, 2 di atas dan 3 di bawah. Nah, di situ ada beberapa alat elektronik ya. Nah, kita lihat di situ ada lampu gantung yang menyala, kemudian lampu tidur, lampu belajar yang menyala, kemudian ada komputer ya, kemudian ada radio yang menyala, kipas angin dan televisi juga yang menyala ya. Jadi pada siang hari nah lampunya menyala. Nah, di sini kita diminta untuk berdiskusi. Nah, mari kita berdiskusi ya. Nah, yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nah, iya banyak sekali ya peran energi listrik di era globalisasi ini. Nah, kalau kita perhatikan ya dari gambar tersebut ya, hampir ya seluruh alat-alat elektronik ya di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik ya. Nah, contohnya saja itu komputer ya, televisi ya, radio. Nah, itu untuk menyalakannya itu kita membutuhkan energi listrik ya. Nah, kemudian yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, sebenarnya kelima ruangan tersebut ya boros listrik, karena di siang hari lampunya itu tetap menyala. Namun di antara 5 ruangan itu yang paling boros listrik itu adalah gambar yang nah ini ada gambar yang di bawah ya, ruangan paling bawah di sebelah kanan. Nah, di situ kita lihat lampunya menyala, radio menyala, kipas angin juga menyala dan televisi menyala, sementara tidak ada orang di dalam ruangan tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, apa dampaknya kalau kita boros listrik? Nah, tentu yang pertama itu adalah biaya tagihan listrik itu pasti akan besar ya. Kalau kita boros listrik pasti biaya tagihan listriknya menjadi besar. Kemudian bisa ya mengakibatkan pemanasan global ya. Misalnya pada siang hari ya panas terik, nah kita menghidupkan lampu semua hidup, maka menjadi semakin panas ya. Nah, kemudian yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, kita harus menghemat listrik ya, ini sangat perlu. Karena apa? Iya, dengan kita menghemat listrik berarti kita ikut menghemat energi ya. Jadi dengan kita menghemat listrik, kita ikut serta dalam menghemat energi. Dan kemudian dengan menghemat listrik kita juga menghemat bahan bakar dan mengurangi efek ya global warming atau pemanasan global. Oke, nah kita lanjut ke materi IPA. Nah, perhatikan di sini ada gambar poster ya. Jadi di pelajaran sebelumnya ya kita sudah belajar tentang reklame. Nah, salah satu jenis reklame itu adalah poster. Nah, di sini gambar pertama kita lihat posternya itu yaitu ayo hemat listrik.
Nah, di situ kita bisa lihat ya beberapa ada alat elektronik dan kemudian ada gambar seorang anak yang sedang mencabut kabel dari stop kontaknya ya. Jadi untuk mengajak kita hemat listrik. Kemudian di gambar yang kedua, di poster yang kedua, nah itu hemat energi. Kemudian matikan lampu jika tidak digunakan ya. Kemudian di poster yang ketiga, ayo hemat energi untuk hidup yang lebih baik. Jadi dengan kita menghemat energi, nah kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik ya. Nah, di situ ada gambar pohon. Jadi dengan menanam pohon, nah berarti kita ikut menghemat energi untuk ya mengurangi ya efek global warming. Nah, abang kakak di sini abang kakak diminta untuk membuat poster mengenai hemat energi. Jadi silahkan ya abang kakak buat poster dengan kreasi sendiri dan nanti jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss ya. Oke, abang kakak hari ini kita tadi sudah belajar ya bagaimana ya tentang poster hemat energi, kemudian ya bagaimana menggali potensi diri, dan kita juga sudah belajar ya untuk menghindari budaya hidup boros energi. Nah, abang kakak Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Tetap semangat belajarnya di rumah, jangan lupa dikerjakan latihan-latihannya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.